Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Putri Askia dari kelas 2A. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menganalisis pendekatan dengan filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi atau esensi dan konteks masalah. Ontologi membahas tentang hakikat atau inti dari suatu masalah, yaitu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kasus ini, inti permasalahannya adalah perbedaan cara memandang kesehatan dan kesembuhan antara dokter dan pasien. Bagi dokter, penyakit adalah sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Penyakit dianggap sebagai gangguan pada tubuh, misalnya karena virus, bakteri, atau faktor biologis lainnya. Oleh karena itu, cara mengatasinya juga harus menggunakan metode medis seperti vaksinasi atau terapi modern yang sudah teruji. Namun, bagi pasien yang hidup di lingkungan religius, penyakit tidak hanya dilihat sebagai masalah fisik, tetapi juga berkaitan dengan aspek spiritual dan keimanan. Mereka percaya bahwa kesembuhan berasal dari Tuhan, sehingga doa dan pengobatan tradisional dianggap lebih penting. Bahkan, ada anggapan bahwa terlalu bergantungan pada pengobatan modern bisa menunjukkan kurangnya kepercayaan kepada Tuhan. Dari sini terlihat bahwa konflik yang terjadi bukan sekedar soal pilihan pengobatan, tetapi lebih dalam, yaitu perbedaan dalam memahami realitas itu sendiri. Selain itu, konteks sosial juga berperan besar. Masyarakat desa tersebut memiliki budaya dan keyakinan yang sudah mengakar kuat. Sementara itu, dokter adalah orang baru yang membawa pendekatan berbeda. Sebagai contoh, di beberapa daerah masih banyak masyarakat yang lebih percaya pada pengobatan tradisional karena sudah terbukti secara pengalaman turun-temurun. Hal ini membuat mereka lebih nyaman menggunakan cara tersebut dibandingkan metode modern yang terasa asing. Yang kedua ada epistemologi atau metode dan sumber kebenaran pengetahuan. Epistemologi membahas tentang bagaimana suatu pengetahuan dianggap benar dan dari mana sumbernya. Dalam kasus ini, terdapat dua cara memperoleh pengetahuan yang berbeda. Pertama, pengetahuan ilmiah atau dokter. Pengetahuan ini diperoleh melalui penelitian, eksperimen, dan pengujian secara sistematis. Kebenarannya bisa dibukti dan diuji ulang. Misalnya, vaksin telah melalui berbagai uji klinis, sehingga terbukti aman dan efektif untuk mencegah penyakit. Kedua, pengetahuan berbasis keyakinan atau pasien. Pengetahuan ini berasal dari ajaran agama, tradisi, pengalaman, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebenarannya tidak selalu bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi tetap diyakini karena sudah menjadi bagian dari kepercayaan hidup mereka. Masalah muncul karena kedua sumber pengetahuan ini memiliki cara pembuktian yang berbeda. Dokter mengandalkan data dan bukti, sementara pasien mengandalkan iman dan pengalaman. Namun, filsafat ilmu mengajarkan bahwa perbedaan ini tidak selalu harus dipertentangkan. Sebaliknya, keduanya bisa saling melengkapi jika dipahami dengan bijak. Misalnya, dokter dapat menjelaskan bahwa pengobatan modern bukanlah bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan, melainkan bagian dari usaha manusia untuk menjaga kesehatan. Dengan cara komunikasi yang tepat, pasien bisa mulai memahami bahwa ilmu medis dan keyakinan agama tidak harus saling bertentangan. Selanjutnya yang terakhir ada aksiologi atau etika dan tanggung jawab sosial. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu. Dalam kasus ini, dokter menghadapi dilema etika. Di satu sisi, ia ingin memberikan pengobatan terbaik. Di sisi lain, ia harus menghormati keyakinan pasien. Ada beberapa prinsip etika yang penting. Yang pertama, menghormati pilihan pasien atau autonomi. Pasien memiliki hak untuk menentukan pengobatan yang ia pilih. Yang kedua, berbuat baik atau beneficence. Dokter harus berusaha memberikan manfaat sebesar mungkin bagi pasien.
yaitu membantu proses penyembuhan. Yang ketiga, tidak merugikan atau non-maleficence. Dokter harus menghindari tindakan yang bisa membahayakan pasien. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Dokter juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Misalnya, penolakan vaksin tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga bisa membahayakan kesehatan komunitas. Dalam situasi ini, sikap terbaik yang bisa dilakukan dokter adalah mendengarkan pasien dengan empati tanpa menghakimi, memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami, mencari jalan tengah, misalnya membolehkan pasien tetap berdoa atau menggunakan cara tradisional selama tidak mengganggu pengobatan utama. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak selalu berdiri sendiri, tetapi sering berinteraksi dengan budaya dan keyakinan masyarakat. Pada akhirnya, solusi terbaik bukan dengan memaksakan salah satu pihak, tetapi dengan membangun jembatan melalui komunikasi, empati, dan pemahaman yang saling menghormati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.